Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, di mana dalam kelompok kami membahas tentang perspektif kebudayaan hingga pembentukan teori-teori kebudayaan, di mana dalam kelompok ini terdiri dari yaitu saya sendiri atas nama Raflen Datau. Selanjutnya ada Fitra Harun, dan yang terakhir ada Dewi Haji. Baik, langsung saja kita ke materinya. Cara pandang terhadap kebudayaan. Yang pertama itu ada pandangan tradisional. Sejak awal mulanya, antropologi memandang semua budaya di segala masa dan semua tempat sebagai bidang yang sah. Akan tetapi, dalam praktik antropologi umumnya mempermasalahkan budaya non-barat, khususnya yang berlingkup kecil dan bercorak eksotis. Satu faktor yang telah menyumbang bagi penetapan dan pertumbuhan antropologi sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang dikhususkan adalah penekanan pada kerja lapangan dan observasi partisipasi yang mulai muncul sebagai peran utama dalam pengumpulan data antropologi pada perairan abad ini. Yang kedua ada kritik terhadap pandangan tradisional. Beberapa antropologi mengungkapkan bahwa pada era modern ini isolasi dan otonomi daerah adalah mitos yang dapat menyesatkan mereka. Dapat dikatakan pula bahwa perlakuan terhadap sesuatu atau kelompok sosial lain seolah-olah menyatakan bahwa kelompok macam itu merupakan sistem yang bulat dan mandiri secara metodologis atau tidak dapat dipertahankan. Kelompok kritikus lain menyatakan bahwa justru asumsi-asumsi metodologis yang menjadi tumpuan pendekatan tradisional tidak bebas dari unsur emotif dan tidak pula netral. B. Kebudayaan dalam berbagai perspektif. Yang pertama, kebudayaan dalam perspektif teori sosial. Suatu kebudayaan tidak bisa eksis tanpa masyarakat, begitu juga sebaliknya. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Istilah untuk pendapat itu adalah cultural determinism. Sekalipun demikian, secara teoritis, evolusi budaya dapat dipelajari secara tersendiri, begitu pula perkembangan suatu masyarakat. Yang kedua, kebudayaan dalam perspektif cultural studies. Budaya dalam persepsi cultural studies merupakan medan nyata tempat berpijaknya berbagai praktik, representasi, bahasa, dan kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Dalam pandangan Raymond Williams, cultural studies lebih menekankan pada pembacaan budaya sebagai tindakan kontra-hegemoni, resistensi terhadap kuasa, dan pembelaan terhadap subkultur. Yang ketiga, kebudayaan dalam perspektif sejarah. Kebudayaan dapat dipahami sebagai keseluruhan aktivitas manusia dalam sebuah struktur sosial, baik yang terjadi pada masa lampau, kini, maupun masa depan. Pembicaraan masalah waktu ini erat kaitannya dengan memahami ilmu sejarah. Mark Bloch tahun 1989 berujar bahwa sejarah adalah studi tentang manusia dalam konteks waktu. Dari pemahaman tersebut, tampak pola hubung antara kebudayaan dan sejarah yang begitu erat. Dengan kata lain, memahami kebudayaan berarti memahami manusia pada konteks waktu. Dan yang keempat, kebudayaan dalam perspektif psikologi dan filsafat. Memahami kebudayaan tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai subjek dan objek. Produk kebudayaan akan bergantung pada keberadaan manusia sebagai pelaku budaya. C.
dari perspektif ke teori kebudayaan. 1. Pengertian dan fungsi. Teori adalah seperangkat preposisi yang dinyatakan secara sistematis dan saling berhubungan secara logis yang didasarkan secara teguh pada data empiris. Teori harus melaksanakan fungsi ganda, yaitu menjelaskan fakta yang sudah diketahui dan membuka celah pemandangan baru yang dapat mengantar kita menemukan fakta baru pula. Fungsi teori dalam ilmu sosial menurut Zamroni dalam Gunawan 1999 adalah sebagai berikut. 1. Sistematis pengetahuan. 2. Eksplanasi, prediksi, dan kontrol sosial. 3. Mengembangkan hipotesis. Ragam teori kebudayaan. Teori budaya merupakan alat atau cara pandang untuk memahami hasil buah budi atau karya manusia. Teori kebudayaan dapat digunakan untuk keperluan praktis, memperlancar pembangunan masyarakat, sedangkan pengetahuan teoritis tentang kebudayaan dapat mengembangkan sikap bijaksana dalam menghadapi serta menilai kebudayaan lain dan pola perilaku yang bersumber pada kebudayaan sendiri. Keragaman teori kebudayaan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu satu perspektif perkembangan sejarah yang melihat bahwa keragaman yang muncul dikarenakan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan dianggap belum cukup memperoleh elaborasi. 2. Persepsi konseptual yang melihat bahwa keragaman muncul karena pemecahan permasalahan konseptual terjadi menurut pandangan yang berbeda-beda. 3. Beberapa persoalan terkait dengan pembentukan teori antropologi. Berdasarkan hasil analisis mendalamnya, Kaplan dan Mayer 2002 menyimpulkan beberapa persoalan dengan kajian budaya, khususnya dalam kajian antropologi. 1. Adanya kondisi sosial yang berubah-ubah dalam perjalanan waktu mendorong diciptakannya teori baru untuk menjelaskan struktur baru dan pengaturan sosial baru. 2. Sistem terbuka. Pada intinya, sistem yang dihadapi oleh antropologi bersifat terbuka. 3. Isu-isu sosial. Antropologi dan ilmu-ilmu sosial lain sering menghadapi masalah yang tersodorkan atas nama kepentingan dan kepribadian masyarakat luas. 4. Ideologi. Reaksi orang terhadap proposi umum dalam ilmu sosial mempunyai konteks ganda, yaitu sebagai teori ataupun sebagai ideologi sekaligus.